Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi'idhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi hadha ash-shahri syarifil azhar wa yawma wiladatihi alaihi salatu wassalam faqat anwaruhun najma wal qamar fasubhana man arsalahu kafatan linnas fabashara wa anzar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati fi yaumil qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai rasa tahniyah, yang pertama saya sampaikan tahniyah kepada al-mukarram wal mukarramun, para alimil ulama, para asyatid, para hujaj, tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, dari kelurahan, dari ke-RW-an, dari ke-RT-an, wabil khusus lagi kepada ibu-ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berdiri boleh nggak Bu? Boleh ya. Saya nggak nanya sama bapak-bapak, memang sukanya berdiri kalau bapak-bapak. Bu, ibu-ibu mah cepet aja nyambungnya Pak, hebat di sini Pak. Masya Allah, Masya Allah. Sinyalnya kenceng, ada aja yang nyeletuk sinyalnya kenceng. Masya Allah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan kita mampu mentasarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma salam
ay makrunatan bita'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, sampai jam berapa, Bu? Mau sampai jam 12? Biarin capek juga. Biarin. Siapa yang capek kan? Bapak gitu ya. Ya, ini kan malam minggu, Bu ya. Malam minggu. Masya Allah, ini jamaahnya sampai ujung-ujung ini. Masya Allah, Masya Allah. Sok tuh Ibu ke depan aja di sini nih. Di sini mah ada tuh kue tuh. Ada nggak di sana? Ada, alhamdulillah. Sisain buat saya ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di bulan ini kita masuk pada bulan ini jumhur ulama sudah memutuskan bahwasanya pada bulan ini telah lahir seorang manusia pilihan di hadapan Allah yang nantinya akan merubah struktur manusia dari alam jahiliyah ke dalam alam madaniyah, yang mana ulama sudah sepakat bahwasanya telah lahir pada bulan ini seorang utusan Allah, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau maulid Rasulullah pada bulan ini, yang mengaku umat muslim, orang-orang yang beriman, baik dari kalangan menengah ke atas, dari menengah ke bawah, di perkantoran, ya, di kantor-kantor pemerintahan, di kampung-kampung, di komplek-komplek, semua mengadakan maulidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama dari saya, kenapa kita mau mengorbankan tenaga, mau mengorbankan materi, masang tenda, ngeluarin kursi, ngegelar tikar, bikin panggung, cuma untuk mengadakan maulid? Kenapa kita mengadakan maulid? Kadang-kadang kan di sebelah kidul sana di Jerman mah udah oleh maulidan tuh pamali cepet. Masya Allah. Kenapa kita mengadakan maulid? Yang pertama karena kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sama Ibu Asmana, ya Bu ya, ketemu di sana. Masya Allah, maulid lagi di sana. Alhamdulillah Pak RW, kalau bulan maulid mahabbah bagaimana Pak Ustadz? Kita cinta kepada Rasulullah. Bukan Rasul ingin diadakan maulid, tetapi kita cinta kepada Rasulullah. Bapak dulu lagi ngejar-ngejar Ibu, ayo sih terima cinta kita, iya kan? Kata Ibu apa jawabnya? Boleh saja, tapi buktikan dulu cintamu. Betul tidak dulu? Yang tidak berarti dikawinin, itu dipaksa sama bapaknya. Karena kita cinta kepada Rasulullah sehingga kita mengadakan maulid. Yang kedua, kita ingin diangkat menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, kita ingin mendapatkan syafaatul utbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, tatkala kita dikumpulkan di alam mahsyar. Yang pojok, itu yang di pojok masih bangun, itu masih serius amat kayaknya ya. Pak, hari ngaji sama ibu-ibu mah ada begini Pak ya, biasa ini. Kita mengadakan maulid ini adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Kita ingin diangkat sebagai umat Rasulullah dan kita ingin mendapatkan syafaatul utbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, tepatnya tatkala kita dikumpulkan di alam mahsyar.
ini berangkat dari sana. Saya mau tanya, siapa ibu-ibu yang sudah ke alam mahsyar? Belum? Mau nggak ke sana? Nanti mau saya dulu apa ibu dulu? Teganya sih ibu mah segitunya, ya Allah Karim. Ini kan sebelum ke alam mahsyar kita tuh ninggal dulu ya. Iya, sementara kalau yang namanya ninggal, kematian itu tidak pandang bulu itu. Iya, bisa jadi yang duduk dulu di tikar duluan itu. Iya, bisa jadi yang popojokan tuh. Bisa jadi yang di depan. Biasanya kalau yang sendirian menanti belakangan itu. Nah, salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Rasul mengadakan maulid, kita ingin diangkat menjadi umat Rasul dan kita ingin mendapatkan syafaatul ummahnya Rasulullah Muhammad SAW ketika kita nanti dikumpulkan di alam mahsyar. Bu, yang namanya mahsyar itu dikatakan dalam sebuah hadis, yuhsyarun nas ala ardin baydha'in aqra ka kursatin naqiyyin laisa fiha alamun li ahadin. Oh, ngerti enggak? Belum. Ini kan panjang ini, karena nanti ya mudah-mudahan lah beres nanti kita jam 12:30 lah. Waduh, kata ada anak-anak itu, masya Allah. Allah katakan melalui Rasulnya tadi bahwa kita akan dikumpulkan di sana di alam mahsyar. Yang namanya mahsyar itu Rasulullah katakan yuhsyarun nas ala ardin baydha'in aqra. Manusia nanti setelah mati akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu padang yang sangat luas. Aqra, dia itu seperti pasir yang sangat panas. Kakursatin naqiyyin, seperti tepung yang sudah dipanaskan. Jam 12 ibu ke pantai, panasnya lagi terik-teriknya, ibu injek tuh pantai, bagaimana tuh di kaki? Itu belum seujung kakinya panasnya di alam mahsyar nanti. Yang namanya mahsyar itu. Allah sudah katakan beliau hadisnya, yuhsyarun nas ala ardin baydha, bakal dikumpulkan di sana kakursatin naqiyyin laisa fiha alamun li ahadin. Kita nggak punya siapa-siapa, jalan ke Lampung saja ini mah saudara tidak ada, pertama kali kita ke sana tuh coba apa yang kita rasakan? Culang cileng ya. Apalagi ini laisa fiha alamun li ahadin, belum ada yang tahu sama sekali dikumpulkan di alam sana itu. Bahkan bagaimana dahsyatnya dikumpulkan di alam mahsyar itu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dikatakan ibu bahwa betul nanti manusia akan dikumpulkan di alam mahsyar. Setelah manusia mati dikumpulkan di alam mahsyar, dari yang pertama sampai dengan tadi kita dikumpulkan di alam mahsyar. Ini saking kita cinta kepada Rasul, makanya nanti ada hubungannya kenapa kita mengadakan maulid. Ya, kita dikumpulkan di sana di alam mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Bayangkan Bu, berapa triliun itu manusia dikumpulkan di sana. Setelah itu kata hadis tersebut, setelah kita dikumpulkan, kemudian kita menunggu panggilan Allah untuk dihisab selama 40 tahun hari akhirat. Satu harinya dunia itu 500 tahun, hari akhirat itu setengah hari dari hari kita ini. Misalkan dari jam 6 sampai jam 12 di sana di akhirat, di sini itu 500 tahun, itu menurut hadis. Bayangkan itu begitu dahsyat. Allah katakan yuhsyarun nas, semua manusia dikumpulkan di sana dalam rangka waktu 40 tahun menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, dengan kondisi dan posisi kita mendongak ke langit, sementara langit didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis riwayat Ibnu Abbas, itu langit jaraknya 1 mil. Kalau 1 mil itu ukuran kita, taruhlah 1 kilometer, berarti 1000 meter itu.
Bayangkan oleh kita, Masya Allah. Itu hadisnya, silahkan dibuka. Allah katakan seperti itu. Dikumpulkan di sana dari yang pertama sampai yang dengan yang terakhir, dan manusia ribut, manusia gundah, manusia bingung, bahkan manusia saling menggugat antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istrinya. Ini di alam mahsyar ini. Bahkan dikatakan ada sudah mau beres dia dihisab oleh Allah di alam mahsyar itu, digugat oleh anaknya. Ya Rob, jangan dulu itu orang tua itu masuk ke dalam surga lewat di mahsyar ini. Kan aneh Allah. Kenapa kata Allah? Betul ya Rob, orang tua. Kenapa kata Allah? Betul ya Rob, orang tua saya itu pakaian mengasih ke saya, makanan mengasih ke saya, tetapi ya Rob, saya tidak sholat, tidak pernah diperingatkan. Saya tidak ngaji, tidak pernah diperingatkan. Makanya ya Rob, saya maksiat kepadamu itu karena orang tua saya ini ya Allah. Masya Allah. Makanya dari sekarang tuh harus betul-betul kita persiapkan. Tidak percaya silahkan buka Quran surat Abasa ayat yang ke-33 sampai yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di sini semangat, di situ begini aja diam. Ya atuh sing kenceng be Allah gitu, enak kali kesayangnya. Masya Allah, pelit amat. Nggak jadi yang di sini di atas semangat, di bawah tidak semangat, bahaya itu. Ya di panggung maksudnya, yang di panggung semangat, yang di bawah tuh terutama tuh ibu-ibu yang di bawah nggak semangat, bahaya. Allah katakan tadi dalam firman-Nya, fa idza ja'atis shahah, apabila sudah datang tiupan yang kedua, kata Allah, fa idza ja'atis shahah, apabila sudah datang tiupan yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang-orang akan lari dari saudaranya. Ini gambaran di alam mahsyar menurut ahli tafsir. Silahkan buka tafsir Ibnu Katsir. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Padahal waktu di dunia, Masya Allah, kalau ada saudara kita dinakalin, saudara kita dijahatin orang, saudara kita digangguin orang, apa tindakan kita? Macam-macam syiring dulur kita, awas di dunia. Tetapi nanti di akhirat justru Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, ternyata manusia itu saling. Sana Allah katakan wa ummihi wa abi, dan dari orang tuanya terhadap ibunya, dari anak-anaknya lari juga itu. Masya Allah. Ini gambaran di alam mahsyar bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan dari sahabat-sahabat dan keturunannya semua lari. Kenapa mereka lari? Dari saudara, dari ibunya, dari bapaknya, dari sahabatnya, karena mereka likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka pada saat itu sedang berhadapan dengan masalah besar, yakni hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan oleh kita. Bu, lanjut. Alhamdulillah. Sama saya mah jujur saja, jangan ada dusta di antara kita. Ustadz sudah ngantuk, sayanya mau pulang, beresan dia tutup gitu ya. Pertama, Allah katakan, dan di alam mahsyar pula, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan di situ manusia tersiksa dengan air keringat masing-masing sesuai dengan amal perbuatan manusia. Ya, bayangkan saja, ada yang setinggi memenongan, ada yang setinggi lutut, ada yang setinggi pusar, ada yang setinggi pundak, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan air keringatnya sendiri.
Lalu kemudian kata Rasulullah, manusia dikumpulkan oleh Allah, oleh para malaikat, digiring ke alam mahsyar itu dalam 3 golongan, Pak. Yuhsyarun nas ala salasati asnaf. Manusia dikumpulkan nanti di alam mahsyar itu dalam 3 golongan. Sinfan musyatan, 1 golongan dia itu berkendaraan. Jalannya ketika dibangunkan oleh Allah, ya, ketika dibangunkan oleh Allah untuk dihisab itu, yang pertama musyatan, berkendaraan. Ustadz, berkendaraan bagaimana maksudnya? Di dunianya dia sering infak dan sedekah, maka infak dan sedekah itu akan menjadi kendaraannya nanti di yaumil qiyamah. Di dunia dia sering melaksanakan sholat tamattu, sholat sunat, maka insya Allah dia akan senantiasa dikendarai oleh ibadahnya. Di dunianya dia suka berkurban, maka kurbannya akan menjadi kendaraan dia ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segantung amal perbuatan kita waktu di dunia. Dan yang paling dahsyat, manusia ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan keringatnya. Ini yang paling dahsyat, sehingga dalam keadaan seperti itu, misalkan antara Pak RW dengan saya, antara Pak Haji dengan Pak Habib, Pak Ustadz Habib, itu saling berteriak-teriak. Apakah ini tidak ada yang bisa menolong? Ini tidak ada yang bisa menolong, memberikan syafaat di tempat ini? Masing-masing saling berteriak-teriak. Apakah ini tidak ada yang bisa menolong? Ini tidak ada yang bisa menolong, memberikan syafaat di tempat ini? Masing-masing berteriak minta pertolongan. Dan ada di antara manusia yang mengatakan, yuk kalau gitu kita pergi ke Nabi Adam alaihissalam. Maka semua manusia pergi yang sedang terkumpul di alam mahsyar itu menyampir atau menghampiri Nabiullah Adam alaihi salam. Untuk apa? Meminta syafaat. Kan dalam nadom dikatakan, bring sakabeh jalma. Apakah? Ada yang ngerti itu? Ente, kayak ku saya diterjemahkan. Bring sakabeh jalma murunakan Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam pek ngadau. Aduh karunya teuing manusia, boro-boro rek nulungan, kuring ge kakarak nyaho lamun Allah masih bendu. Karangan Ustadz Ujang Jainal Mutakin dari Cigading. Insya Allah tahun 2013 nanti akan dirilis. Sudah lewat ya? Ya sudah, berarti kan nggak jadi dirilisnya. Bring sakabeh jalma, apa artinya? Manusia yang triliunan tadi di mahsyar kayak lebah itu pergi itu. Keburu siapa? Nyamperin siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Ya Adam alaihissalam, engkau adalah manusia pertama, engkau adalah nabinya Allah, berikan pertolongan kepada kami ya Adam dari adab-adab yang ada saat ini. Apa kata Nabi Adam? Aduh karunya teuing manusia, kasihan amat manusia ya Allah. Boro-boro saya juga dapat memberikan syafaat, saya pun baru tahu kalau Allah masih marah terhadap saya karena saya punya dosa waktu memakan buah di tempo dulu waktu beliau diturunkan ke alam dunia. Oh, coba kata Nabi Adam salah pergi ke Nabi Nuh. Nabi semua manusia sama Nabi Adam disuruh berangkat lagi ke Nabi Nuh, berbicara lagi seperti itu. Ya Nabi Nuh berikan syafaat. Jawaban Nabi Nuh apa? Boro-boro saya memberikan syafaat kepadamu, saya pun tidak bisa menjadikan istri saya taat kepada Allah sehingga Allah masih marah terhadap saya. Bu, kalau keluarga pengen keluarga yang tipe mana Bu? Keluarga itu ada yang tipe Nabi Ibrahim, ada keluarga tipe Firaun, ya, ada keluarga tipe Nabi Nuh. Artinya apa? Kalau Nabi Nuh itu suami beriman, ya, istrinya bangkang. Kalau Firaun
istrinya soleh, Firaunnya ngebangkang. Iya. Kalau Nabi Ibrahim itu istrinya soleh, anaknya soleh, suaminya soleh. Ibu mau pilih yang mana? Yang terakhir. Tapi pelajari dulu sejarahnya. Keluarga Nabi Ibrahim itu istrinya 2 loh. Oh kan licik Pak. Ya Pak, licik emang Pak, dasar ibu-ibu mah Pak. Aduh, tadi kan dipilih katanya pengen keluarga Nabi Ibrahim, istri soleh, anak soleh, Ibrahim soleh. Tapi giliran istrinya 2 mah nggak mau. Ya Allah Karim, Muhammad Rasulullah. Kok ke situ-situ ya ngaji sama ibu-ibu mah kadang mengacok saya, mengeliber-ngeliber kemana-mana itu. Ya tadi dikatakan itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar itu, semuanya dikumpulkan sama sekali oleh Allah, dan sudah menjemput semua ke Nabi Adam alaihissalam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun menjawab, ibu. Kata Nabi Isa, boro-boro saya nyafaatin kamu, boro-boro saya memberikan syafaat kepadamu, saya pun sama tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian wahai umat manusia. Coba datang ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Isa, semuanya datang kepada Rasulullah, barang dilihat oleh jutaan dan triliunan manusia. Rasulullah sedang bermunajat, duduk di bawah arsy sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummati, 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 kata Rasulullah. Padahal kunci surga ada di tangan Rasulullah. Kalau Rasul ingin ninggalin umatnya, sudah masuk Rasul ke dalam surga. Tetapi Rasul tidak seperti itu. Melihat umatnya jelas masih kesusahan, beliau bermunajat kepada Allah. Tidak seperti kita. Kalau kita kadang-kadang hari lagi ada kepentingan, iya baik sama orang teh Bu ya. Tuh coba yang mau nanti tewet penuh di masjid, sumbangan banyak, barang wis manit menang baik kadang-kadang. Ya, kadang-kadang jangan jauh-jauh deh dalam kehidupan rumah kehidupan bertetangga saja kadang-kadang. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji Ujang menuju ada di rumah. Iya ada di rumah, nggak kemana-mana Pak. Enggak kemana-mana. Bapak teh kelihatan teh masih muda aja. Biasa ada maunya, biasa itu begitu. Terus, masya Allah, kok nggak tua-tua ya? Bohongnya udah kelihatan dari awal. Masa nggak tua-tua coba? Ujungnya apa? Pak Haji, masya Allah, anak saya tuh anu suami belum gajian, tolong sih minjemin saya uang 100.000 saja. Ujungnya tuh barang udah dikasih. Pak Haji nggak lama kok, saya mah paling juga sebulan. Iya, sabodo iya mah. Dari di sini mah nggak ada Pak, di sini mah nggak ada. Ini mah di negara Jerman sana, ya. Terus kata saya, ya udah sebulan ya sudahlah. Lewat sebulan belum ada omongnya, boro-boro duit 100.000-nya datang. Ditagih gimana? Enggak ditagih bagaimana? Padahal Allah katakan manusia yang punya hutang sampai ke bawah mati, maka nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ditagih premen, malah lebih galak daripada orang yang nagihnya. Betul juga. Masya Allah, coba saya kadang-kadang hati-hati kita. Kenapa? Pak Haji Ujang punya hutang sama Pak Ustadz Habib 100.000, nggak banyak hutangnya mah. Pak Haji Ujang meninggal, Pak Ustadz Habib meninggal, blok dua-duanya anak dan keturunannya ahli warisnya tidak tahu, maka itu akan mengganjal untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan di sana ditanya, barang saya udah jalan mau ke surga, kata Pak Ustadz Habib, ya Rob, nanti dulu, tahan dulu itu Pak Haji Ujang itu. Kata Allah, kenapa dia ya Habib? Karena dia masih punya sangkut paut dengan saya, tolong suruh dulu bayar hutangnya kepada saya. Emang nih ngaheret enak picis tabu, betul menten kan? Lalu dengan apa saya harus bayar ya Rob, kata saya. Coba kesini timbang amal kamu, ditimbang amal saya. Kebaikan saya ditimbang, amal jelek saya ditimbang, sudah. Wah ini ke surga ini sudah. Tapi Pak Ustadz Habib datang, kata
Pak Ustadz Habib, dia kurang sedikit itu mau ke surganya, apa jadinya? Kebaikan saya harus dikasihkan kepada Ustadz Habib untuk menyelesaikan hutang tadi dengan kebaikan saya sebagai jalur untuk menuju surga. Bagaimana Ustadz kalau kebaikannya jelek, tidak ada sedikit, maka kesalahan Pak Ustadz Habib yang ditimpakan kepada saya. Hati-hati makanya. Bu, Ibu, nah gitu jadi rame. Di mana tadi? Ancanya di mana tadi? Hutangnya. Di mahsyar itu dikumpulkan seperti itu, datang kepada Nabi Adam sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun Jibril. Ini kisahnya diriwayatkan dalam hadis Bukhari tadi. Silahkan 3162 hadisnya. Sahih Bukhari. Datang Jibril, ya Muhammad, Allah sudah menyuruhmu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kata Muhammad, kata Rasulullah. Datang Jibril, ya Muhammad, Allah sudah menyuruhmu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kata Muhammad, kata Rasulullah, saya tidak mau masuk dulu ke dalam surga sebelum memberikan pertolongan kepada umat saya. Jibril naik lagi ke Allah, ya Rabb, Muhammad tidak mau masuk ke dalam surga sebelum memberikan pertolongan kepada umatnya. Ya Jibril, kata Allah, sampaikan kepada Muhammad bahwa aku akan memudahkan hisabnya kepada umat Muhammad dan akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang namanya Babul Aiman, atau dalam istilah lain Babul Amin. Ini Bu, jadi ada satu pintu untuk menuju surga, wasilahnya adalah syafaat Rasulullah, khususnya pintunya adalah pintu Babul Aiman atau Babul Amin yang diperuntukkan untuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul katakan, syafaati fi yaumil qiyamati haqqun. Syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak. Apa artinya? Keberadaannya ada, mutlak harus kita yakini. Wa man lam yu'min biha, orang-orang yang tidak beriman kepada syafaatnya Rasulullah, lam yakun min ahliha, maka dia pun tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi